Halo, selamat siang. Sampai ketemu lagi dengan saya ya. Halo ibu-ibu, siapa aja yang hadir? Saya sapa dulu ya. WUK Jogja, selamat bergabung. Robinson berselamat bergabung. Octavia Nitya, selamat bergabung. In 467, selamat bergabung. Oke. Bu, hari ini saya akan mendemokan lapis kukus ya, ala lapis kukus Surabaya ya. Bahan-bahannya sebenarnya sangat mudah sekali, bisa didapatkan di toko bahan kue terdekat ya. Untuk bahan-bahan dari Raja Wali yang saya gunakan adalah maizena, SPRNB, perisa dan coklat ya. Setelah itu perisa vanilla RNB ya. Dari ini produk-produk RNB yang akan saya gunakan hari ini. Selain menggunakan perisa dan coklat ya, kita juga menggunakan coklat blok atau coklat kompon ya, coklat komplon yang sudah saya campur minyak ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya aroma coklatnya itu bisa keluar ketika kue itu kita kukus ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Resep seperti biasa akan kita share setelah demo berakhir ya. Tapi di sini saya tunjukkan dulu. Ini di sini sudah saya timbang semua Bu ya. Hari ini yang saya pakai adalah loyang ukuran 28 kali 10. Bebas, loyangnya bebas, terserah di rumah ibu ada loyang apa aja. Yang saya pakai hari ini ukuran 28 kali 10 ya. Di sini sudah saya siapkan, yaitu kita bikin bahan coklatnya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita nyalakan dulu untuk kukusannya supaya nanti panas. Nah, kita buat lapis coklat ya, lapis coklat. Ingat, pertama yang dibuka adalah ini, coklat dark kompon. Kita campur dengan minyak ya. Saya pakai minyak, saya nggak pakai margarin, tapi saya pakai minyak. Kita lelehkan ya di sini ya. Kita lelehkan. Oke. Tujuannya apa? Kita harus melelehkan ini dulu ya, seperti yang demo-demo sebelumnya. Tujuannya supaya minyak atau margarin atau coklat ini dia ketika di mixer atau ketika dimasukkan di adonan posisinya tidak begitu panas ya. Jadi itu kenapa kita harus kerjakan duluannya. Nah, sampai dia meleleh. Buatnya chef dari Bunuke. Iya, selamat siang Bunuke. Itu loyang brownies ya chef? Iya, loyang brownies. Ibu Bunuke bebas mau pakai ukuran berapa aja. Cuma untuk yang saya pakai hari ini adalah ukuran 28 kali 10 Ibu. Ya. Untuk coklat bloknya sih saya sarankan nggak perlu beli coklat blok yang mahal-mahal ya, yang nggak begitu mahal, yang sedang atau yang murah aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena coklat blok tersebut nanti kita suntik dengan perisa dan coklat, jadi rasanya seperti coklat-coklat yang kualitas premium. Oke, ini sudah selesai. Sampai kita lelehkan dulu, pastikan cair ya. Oke, sudah ya, kita sisihkan ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang lainnya. Bahan A adalah gula pasir 83 gram ya, kita masukkan gula pasir.
sudah saya timbang, tinggal masuk aja. ...83 gram. Tolong sampai. Oke. Telur 113, 120, nggak ada masalah. Atau telur 2 butir ya, telur ukuran sedang ini 2 butir. Telur 2 butir. Ada pertanyaan dari Ibu Widian. Ya, selamat siang Bu Widian. Itu pakai margarin bisa ya, Chef? Gini Bu ya, saran saya pakai margarin bisa, tapi saran saya kalau Ibu mau menggunakan margarin bagi 3 aja Bu. Kalau maksudnya bagi 2 aja. Bagi ya. Ibu pakai margarin, Ibu pakai minyak, ya. Jadi jangan full margarin. Kenapa seperti itu? Gini, margarin itu akan menambah gurih kue Ibu. Tapi yang jadi masalah untuk kukusan, biasanya di hari kedua itu kuenya itu sudah agak sedikit keras, ya. Itu kenapa saya gunakan minyak. Minyak ini seperti yang biasa saya jelaskan, dia walaupun dingin dia akan tetap berbentuk cair. Jadi untuk kuenya selalu moist ya. Jadi kalau Ibu mau pakai margarin boleh, tapi di mix antara margarin dan minyak ya, gitu Bu ya. Kalau full margarin yang jadi masalah itu adalah hari kedua atau hari ketiga. Dia nanti agak keras kuenya Bu ya. Gitu ya. Ada lagi? Gak apa-apa sambil tanya-tanya. Iya, sudah dari Bu Nuga, saya. Oke. Saya ada coklat blok LTTRO endorse. Oke. Iya. Boleh pakai. Boleh Bu. Cuman kan gini. Pakai coklat merek apapun bebas. Cuman karena saya sudah menyuntik dengan perisai dan coklat ini, jadi saya biasanya pakai coklat-coklat yang nggak begitu mahal karena ada sampingannya ini. Jadi ketemunya nanti coklatnya itu juga sama-sama enaknya gitu ya. Oke, sambil lanjut. Gula telur sudah masuk. Saya masukkan SPRNW ya. Ini salah satu pengemulsi yang juga akan mengempukkan rotinya. Nggak banyak ya, cuma saya masukkan 5 gram aja. Kenapa nggak banyak? Karena kan ini kan saya nggak butuh kuenya ngembang banget ya. Saya butuh kuenya itu sedikit padat, nggak begitu padat tapi sedikit padat. Kalau kita ngembangkan sampai banyak atau kita tambahkan es-nya lebih banyak lagi, itu nanti ngembangnya adonannya lebih tinggi, kuenya terlalu empuk ya. Untuk kue hari ini saya nggak butuh begitu empuk banget ya. Tapi itu terserah Ibu ya. Itu kalau di rumah mau diempukin monggo, jadi uniknya agak lama dikit. Oke. Setelah itu perisa dan coklat ya. Saya masukkan juga sekitar 5 gram atau 1 sendok makan. Oke ya. Ini sudah saya sisihkan dulu. Lalu kemudian saya timbangkan bahan-bahan kering ya. Di sini, sudah saya timbang, sorry. Ini bisa langsung saya aduk. Ini saya aduk ya. Sebelum saya aduk ada yang tanya? Belum ya? Saya aduk ya langsung ya. Kita aduk sampai setengah mengembang ya. Untuk resep saya ini setengah mengembang, tapi kalau Ibu mau sampai mengembang full tidak ada masalah. Ini saya setengah mengembang.
ini setengah mengembang seperti ini Bu ya, warnanya sudah berubah pucat ya. Ibu kembangkan lagi boleh, tapi saya sudah setengah mengembang. Kemudian bahan B nya adalah tepung protein sedang sebanyak 23 gram. Tepung protein sedang sebanyak 23 gram. Tepung kasava, tahu tepung kasava Ibu? Tepung singkong gitu ya. Tepung kasava 23 gram. Saya masukkan dulu ya. Sama garam 1 gram atau 1 jumput gitu ya. Oke, jadi di sini sudah ada tepung terigu, tepung kasava, garam. Saya mau tambahkan adalah coklat bubuk RNB. Saya mau tambahkan coklat bubuk RNB sebanyak 19 gram. Coklat bubuk RNB 19 gram atau 20 gram nggak masalah ya. Kenapa Ibu harus pakai coklat bubuk RNB bukan yang lain? Karena dalam coklat bubuk RNB ada esen vanila dan esen susu. Jadi nggak hanya rasa coklat, ada 3 rasa. Coklat sebagai produk utamanya, sebagai aroma tambahannya adalah rasa vanila dan susu. Oke. Chef, ada pertanyaan dari Nando, Chef. Ya, jadi pewarna, gula, telur langsung dicampur jadi satu ya, Chef? Saya revisi, bukan pewarna, perisa. Perisa atau pasta dark coklat itu campur jadi satu. Betul, Bu. Kalau Ibu menggunakan pewarna, berarti Ibu harus pakai coklat apa namanya, blok yang lumayan bagus ya, tanpa suntikan perisa. Karena tanpa suntikan perisa. Ada lagi dari Bu Nuke, Chef. Iya, Bu Nuke. Kalau nggak ada tepung mokaf, pakai apa ya, Chef? Ya, bentar ya. Saya tak timbang bentar aja. Kalau nggak ada tepung kasava atau mokaf, pakai apa? Jadi boleh tepung kasava ini mungkin di beberapa daerah agak susah. Boleh di skip, tapi diganti tepung terigu ya. Jumlahnya berapa ya, sesuai dengan ukuran itu tadi ya. Boleh Bu. Coklat bubuk sudah masuk. Baking powder RNB ya, sebagai pengembang saya butuh sekitar 2 gram. Oke. Baking powder RNB saya tidak menjelaskan tentang baking powder karena saya rasa ibu sudah paham semua tentang baking powder RNB ya. Apalagi yang berwarna oranye, dia lebih kuat. Ini kita aduk dulu, boleh diayak ya, boleh diayak atau diaduk seperti ini. Kita tuang. Oke. Lalu kita sedikit. Sekarang kita masukkan coklat blok tadi yang kita campur dengan minyak. Kita masukkan ke dalam adonan. Oke, kita masukkan semua. Kita mixer atau pakai solet juga boleh. Kalau mau pakai mixer nggak boleh gigi tinggi ya, harus kecepatan rendah. Sudah cukup. Kita ratakan lagi. Kita siapkan loyangnya.
ya. Ini kertas roti aja kita taruh aja tanpa perlu olesan margarin, langsung aja. Oke, cukup simpel sekali ibu-ibu ya, sangat mudah sekali. Jadi ibu-ibu kalau mau ada hajatan, mau ada apa, nggak usah beli, tinggal bikin aja, gampang ya. Rasanya pun kalau ibu beli yang di toko-toko yang sudah terkenal, nggak kalah, nggak beda jauh. Oke, sudah, kita ratakan dulu. Saya ada pertanyaan dari Ya. Ibu Esther. Ya, yang Bu Esther. Chef, perisa coklat itu sama dengan pasta coklat? Ya, kalau di Raja Wali namanya perisa dan coklat, tapi kalau di merek-merek yang lain namanya pasta coklat, itu sama Bu. Bedanya dengan kita sama aroma coklatnya, bedanya dengan kita adalah pasta coklat atau perisa kita sekaligus adalah pelembut kue, ya. Sekaligus untuk melembutkan kue. Iya, semoga bisa membantu Ibu. Dari Ibu Panca Indah, Chef. Ya, siang Bu Panca. Kalau pakai tepung gaplek atau singkong, biasa bisa enggak ya, Chef? Ya tuh, tetap harus dimix sama tepung terigu Bu. Jadi di sini kan dalam resep saya kan ada tepung serigu, ada tepung kasava atau bulu tadi bilangnya tepung mokaf, sama aja. Harus dimix, Ibu nggak bisa pakai full tepung mokaf atau tepung gaplek tadi. Kenapa? Dia nggak ada body, dia nggak ada nggak ada, maksudnya nggak ada body itu dia ketika jadi kue dia mudah patah atau mudah beremah. Untuk yang ketadoran nggak ada, jadi tetap harus ada tepung terigunya Bu ya. Separuh-separuh 50% gitu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kenapa di resep ini saya masukkan tepung kasava ini ya, supaya produk-produk tepung Indonesia ini bisa terangkat ya. Seperti kita tahu tepung terigu itu sebenarnya tanamannya nggak bisa ditanam di Indonesia, kita impor. Oke, ini kita kukus ya, sekitar 15 menit ya, seperti ini. Kita kukus 15 menit, 10 menit sampai 15 menit. Sambil kita kukus, kita bikin adonan putih. Sebelumnya ada yang tanya? Apa saya lanjut? Pernah dari Bu Esther tadi, Chef. Ya, kenapa Bu? Itu tepung kasava sama dengan tepung tapioka, Chef? Beda. Ini saya beli gini, saya ini belinya online ya, nggak apa-apa, saya nak tunjukkan mereknya karena tepung ini bukan tepung umum. Ini merek kayak gini. Ini saya belinya online dari Tokopedia. Di skip nggak apa-apa kok, bukan di tepung nggak apa-apa kalau memang susah carinya. Ada penambah dari Nori Cake. Tepung mokaf sudah banyak dijual kok. Oh, itu dari rolling cake sudah share bahwa tepung mokaf sudah banyak yang jual. Nori Cake, Chef. Nori Cake, ya. Sudah banyak yang jual, terutama kalau nggak salah itu daerah Banyuwangi, daerah Jember, itu sudah ada sudah ada pabriknya atau gimana, banyak yang jual di sana. Oke. Ada lagi? Saya lanjut ya, saya lanjut ya. Ya, sama. Oke, kita bikin adonan putih atau lapis kuningnya. Di sini saya pakai gula halus ya, 85 gram. Gula halus 85 gram. Telur 2 butir. STRNB 5 gram.
RNW ya. Kalau di daerah Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya sangat banyak sekali yang pakai dengan SP RNW. Oke, kalau SP sudah, saya tambahkan perisa vanila ya. Oh ini nih perisa vanila ya. Saya tambahkan perisa vanila 5 gram atau sesuai selera. 10 menit berarti ya. Perisa vanila sudah saya tambahkan. Di sini Bu, di resepnya ada flavor butter. Tapi saya skip, saya nggak pakai, nggak apa-apa. Apa fungsi flavor butter ya? Supaya kue ibu yang putih nanti ada aroma butter ya. Cuman saya skip, nggak apa-apa, nggak pakai, nggak apa-apa ya. Ini hanya apa namanya permintaan dari customer saya. Mas, biar ada aroma butter ya dikasih flavor butter, ataupun menteganya diganti butter kan, itu aja cukup ya. Jadi ini saya skip, saya nggak pakai flavor butter. Oke, saya sisihkan, saya mulai aduk. Sebelum saya aduk, ada yang bertanya? Dari PJ aja. Iya. Itu yang dimaksud tepung kanji tak Mas Lil? Bukan, tepung dari singkong. Oh, dari singkong. Bukan kanji. Kanji itu dari apa ya? Tapi bukan kanji Bu, ini tepung mokaf itu loh Bu. Coba Ibu browsing mokaf nanti, itu terbuat dari apa nanti ketahuan ya. Tapi nggak pakai, nggak apa-apa Bu. Sekali lagi saya sampaikan, diganti tepung terigu nggak apa-apa kok ya. Ada lagi dari Nuri Cake. Ya, Saya sudah pakai full mocaf chef. Oke, terima kasih Bu Nuri Cake. Ada lagi dari Budi Chan. Campurannya 50% 50 ya chef? Iya, kalau saran saya supaya kuenya itu kokoh, supaya ada ikatan glutennya, saya pakai 50% dengan mocaf. Sebelum saya pakai resep ini sudah saya trial full mocaf atau full cassava. Itu enak, tetap enak. Cuman ketika diangkat atau apa itu mudah patah gitu loh Bu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, terserah Ibu ya. Saya ini pakainya 50-50 ya pokoknya. Oke. Ada lagi? Udah chef. Saya mixer ya. Nih. Telur, gula, sama SP saya mixer, sama perisa vanila.
wastafel. Ternyata kalau tanpa warna ya, tanpa warna coklat, itu tampilan kuenya nggak bisa bersih kalau pakai mokaf ya. Jadi yang saya pakai mokaf adalah yang adonan coklat saja. Untuk yang adonan putih saya pakai tepung protein sedang, saya tambahkan maizena RNB. Tujuannya kenapa? Karena sudah saya pakai mokaf, warnanya mangkak. Saya kurang suka ya. Tapi kalau ibu ternyata nggak apa-apa mas, biar sekalian semuanya mokaf, itu nggak ada masalah ya. Cuma di sini saya butuh warnanya biar bersih, jadi saya pakai adalah tepung maizena RNB ya, karena warnanya putih bersih, jadi nanti di adonannya juga bersih. Oke, saya pakai tepung maizena RNB nggak banyak, cuma 5 gram aja. Ibu nggak bisa nambahkan maizena sesuai dengan tadi mokafnya 2-3 gram, saya pakai maizena 2-3 gram, 50/50 dengan tepung, nggak bisa. Kalau maizena nggak bisa 50/50. Kenapa? Nanti lihat kue ibu nggak bisa enak, terlalu lihat, terlalu ngenyel ya. Jadi saya butuh sedikit, cuma 5 gram aja sebagai pemikat supaya nggak mudah patah-patah. Garam sudah saya masukkan ya, ada garam 1 gram atau 1 jumbut. Kita aduk rata. Oke, kita masukkan ke adonan. Jamnya tidak mulai pas. Jadi ini 10 menit, kurang 3 menit lagi, 10 menit bisa diangkat. Bahan C adalah, ini sudah saya lelehkan ya. Jadi ini apa ini? Ini adalah minyak dimix sama margarin ya. Jadi minyak 38 gram, margarin 38 gram ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang pertanyaan awal, apakah nggak bisa diganti margarin? Saya nggak mau margarin full, saya tetap pakai minyak supaya kuenya tetap moist ya. Jadi ini minyak sama margarin sudah saya lelehkan ya, sudah saya masak tadi, ya sudah dingin. Boleh kita masukkan di adonan ya. Ini boleh dari sini, dari step ini boleh kita lakukan sesuatu Bu. Maksudnya adalah mau rasa pandan ya, kita tinggal ngasih perisa pandan ya, jadi warna hijau pandan. Hari ini nggak tak kasih karena tadi sudah saya kasih perisa vanila, karena saya mau warnanya putih aja ya. Jadi kalau mau pandan tinggal ngasih pandan aja ya. Ini step pandannya masuk step setelah ini, langsung kita ngaduk-ngaduk ini ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oke, udah mulai. Jadi untuk kukus yang coklat selama 15 menit, 10 sampai 15 menit, asal sudah, pokoknya sudah tekan dulu. Ya, asal dia sudah kering seperti ini, ya, boleh dimasukkan ya. Untuk adonan saya hari ini ya, dia lurus datar ya. Ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, chef saya kalau bikin kok bergelombang ya, pakai resep ini aja biar nggak bergelombang ya. Jadi cake-nya lurus, nggak melengkung-melengkung gitu. Ada pertanyaan chef dari Bapak Budi. Oke Bapak Budi, kalau tanpa margarin hasilnya bagaimana ya chef? Minyak aja ya nggak apa-apa, sama aja, hasilnya juga bagus, cuman rasa gurihnya nggak ada ya, rasa gurihnya kurang. Jadi margarin itu membuat rasa gurih pada adonan. Jadi kalau minyak aja hanya mau saja, hanya lembab aja kulitnya, tapi nggak ada rasa gurih-gurih margarin gitu ya. Boleh-boleh aja Pak, minyak semua, untuk tekan kos minyak semua aja. Enak, umur 3 hari kuenya Bapak masih tetap lembut. Ya, saya ulang ya, adonan putih
Tapi ingat Pak Budi, cari minyaknya jangan minyak curah ya, minyak yang bermerek itu supaya nggak ngendal. Oke, dapatnya dari Bu Wiki, Chef. Iya Bu Wiki. Kukusannya ditutup lapisan enggak, Chef? Apa itu? Kukusan ditutup lapisan, maksudnya ditutup lap enggak, Chef? Enggak, untuk kukusan saya yang model piramid gini saya nggak perlu tutup lap, kecuali kukusannya yang bukan model piramid yang bulat itu wajib ditutup lap, karena kalau nggak gitu airnya tumpah. Kalau bagi ibu yang belum punya kukusan dan berencana mau belilah yang model piramid seperti ini ya. Jadi airnya dari atas dia langsung turunnya lewat samping-samping. Nah gini, jangan yang bulat gini. Kalau bulat gini langsung turun ke bawah. Bahasa ya adonan. Kalau gini tanpa dipakai lap bisa. Yang belum beli, tapi yang sudah terakhir beli, ya pakai lap aja. Oke, kita kukus lagi sekitar 15 menit. Terus 15 menit. Tapi ini nanti nggak kukus 15 menit kok. Tak percepat. Prosesnya sudah selesai. Sambil kita nunggu matangnya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya minum dulu ya. Ada, Chef. Oke, sambil tanya jawab. Dari Bu Esther Yanti. Ya. Chef, tepung kasava 50 dan diganti tepung tapioka sama-sama tepung dari ketela bisa nggak ya, Chef? Bisa. Sama-sama tepung tapioka tadi ya? Iya. Bisa. Bisa, Bu. Kecuali Ibu menggantinya dengan tepung maizena, jangan 50-50. Terlalu kenyal. Kalau tepung tapioka masih bisa kok. Ada sedikit berbeda rasa, tapi nggak apa-apa, tapi masih bisa. Ya. Oke. Sebentar, saya jelaskan lagi kenapa sih di resep ini saya pakai tepung mocha atau tepung kasava. Ya, namanya ini adalah ala ya. Maksudnya demo yang saya materi yang ini adalah kue lapis ala yang biasa dijual di luaran. Nah, mereka semua juga memasukkan unsur tradisional. Unsur tradisional itu apa ya? Tepung itu tadi, tepung kasava. Mereka masukkan unsur tradisional ya kuenya. Jadi kue ala saya juga saya ikutkan seperti itu ya. Tujuannya ya untuk mengangkat ya produk-produk lokal ya. Oke, ada lagi? Ada lagi, Chef. Oke. Dari Ibu Piji aja. Karena apa kalau kadang bergelombang gitu, Chef? Nah, kenapa kue kadang bergelombang? Saya jawab ya. Satu, saya nggak tahu Chef Ibu ya. Kenapa bergelombang? Satu, yang bisa terjadi adalah apa namanya? Bahan padatnya terlalu banyak. Bahan padat itu juga kayak tepung, kebanyakan tepung. Nah, gitu biasa bergelombang. Satu. Terus kedua, tepungnya pas. Oke, tepungnya pas. Cairannya kurang ya, sama aja ya. Cairannya kurang. Cairan didapat dari mana? Telur, margarin termasuk cairan itu kurang. Itu juga bisa menyebabkan bergelombang. Jadi ternyata tepungnya pas, cairannya pas ya. Sekarang kita lihat di teknik mixernya. Kalau itu mixernya over mix, sudah ngembang, masih di mixer lagi, tujuan supaya gede, itu juga bisa bergelombang ya. Itu kenapa tadi saya ngemiknya apa kukusan ya. Kalau oven saya masih bisa, biasanya masih tertutupi, tertolong. Kalau kukusan itu yang kadang-kadang yang kelihatan banget, gelombangnya kelihatan banget. Nah ini nanti kenapa saya cuma setengah ngembang, 1 menit, paling saya mixer cuma 1 menit, 1 atau 2 menit. Itu tadi supaya ya ini lapisannya rata, lurus, enggak bergelombang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi kompornya terlalu panas. Jadi saya biasanya pakainya itu dimaksimalkan terus dikurangi dikit. Tapi untuk kompor ini karena apinya nggak gede-gede banget, ini saya maksimalkan. Ada beberapa kompor yang apinya gede banget, itu
Jangan sampai maksimal kalau dikurangin dikit. Itu kalau terlalu maksimal biasanya juga bergelombang ya. Gitu. Tapi yang paling utama kenapa bisa bergelombang adalah kekurangan cairan, kebanyakan berbahan padat, itu yang bisa menyebabkan gelombang. Yang paling banyak terjadi loh ya. Oke, ada lagi sambil nunggu ini matang. Ada lagi chef dari Hawa Cake. Ya, Hawa Cake, selamat siang, sampai ketemu lagi. Pertanyaan pertama, dia resepnya tolong di-share ya chef. Saya telah mengikutinya. Kenapa? Resepnya nanti tolong di-share ya chef. Saya telah mengikutinya. Oke, pasti nggak apa-apa Bu. Untuk yang telat mengikuti ataupun ada kesibukan yang lain, kan ada IGTV, bisa dilihat IGTV, tapi memang nggak bisa tanya jawab. Nah, sebenarnya nonton paling bagus ya waktu live ini bisa tanya jawab. Boleh dilihat IGTV. Resep akan di-share setelah live. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, di feednya itu nanti Ibu mau tanya apa nanti akan dijawab oleh admin kita Bu ya. Mungkin penjelasan yang kurang atau apa nanti dijawab oleh admin kita ya. Tapi sabar, biasanya tanya sekarang, jawabnya nanti malam gitu. Sama masih dengan Hawa Cake chef. Iya benar. Pertanyaannya, resepnya apa sama dengan bolu chef? Ya namanya cakes itu pasti mirip-mirip. Yang membedakan apa? Komposisinya. Iya memang bolu ini bolu. Boleh dikatakan ini malah mirip brownies ya, malah mirip brownies kukus. Pastilah kalau kue-kue itu nggak akan jauh-jauh dari itu. Mirip, pasti mirip ya. Oke. Ada lagi dari Pak Budi chef. Ya Pak Budi. Ketahanannya berapa lama ya chef? Ya gini, kalau ngomong ketahanannya berapa lama, Bapak taruh di kulkas itu sampai seminggu nggak ada masalah, tetap bisa dimakan, nggak akan berjamur. Namanya kukusan itu sebenarnya mentok di suhu ruangan itu 4 hari, mentok loh ya, mentok 4 hari. Ya bisa 5 hari tapi jarang, karena apa? Kukusan ini kan air Pak. Nah, jadi kalau Bapak jualan ya, kalau Bapak jualan itu jangan dijual di display, maksudnya jangan di display hari keempat, jangan. Kalau Bapak jualan yang main display itu, kue yang kukusan harus di display cuma maksimal 2 hari. Kenapa seperti itu? Karena dengan asumsi pembeli roti Bapak Budi atau ibu-ibu yang lain setelah beli kemungkinannya nggak akan habis hari itu, kemungkinannya dimakan besok, kemungkinannya dimakan lusa lah. Kalau dimakan lusa kan berarti sudah 4 hari ya. Jadi kalau jualan ya masa display harus cuma 2 hari, yang 2 hari untuk masa di rumah customer ya. Saya sarankan ini hanya bertahan sampai 4 hari di suhu ruangan. Kalau di kulkas seminggu nggak masalah ya. Oke, ada lagi? Ada lagi chef dari Dapur De Paras. Untuk api pengukusannya bagaimana ya chef? Untuk api pengukusan bagaimana? Kalau ibu kompor-kompor yang biasa kayak saya ini, ternyata apinya kan nggak begitu besar, maksimal aja nggak apa-apa, jangan terlalu kecil. Tapi kalau ternyata ibu punya kompor yang mahal atau yang gimana, apinya tuh besar, jangan terlalu besar. Jadi hampir maksimal. Jadi setelah maksimal balikin lagi sedikit gitu. Tapi kalau apinya dikira tadi ini merek-merek ini, saya rasa maksimal nggak apa-apa karena apinya nggak terlalu gede. Yang saya maksud api gede itu kalau ibu kompor yang high pressure dulu Bu, yang buat masak nasi goreng itu jangan terlalu gede. Kompor gini aja cukup, maksimal nggak apa-apa kalau kompor gini. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi dari Bu Nuga. Iya Bu Nuga. Kenapa saya kalau bikin brownies pelapisnya gak rata ya chef, tebal sebelah? Kalau tebal sebelah ya mungkin kukusannya miring paling Bu, bisa jadi miring kalau tebal sebelah. Yang paling banyak terjadi adalah bergelombang itu. Tapi kalau tebal sebelah kayaknya mungkin kukusannya miring atau naruhnya gak rata mungkin. Naruhnya nggak rata atau biasanya di sininya apa patakannya itu miring ya, dia nggak imbang miring. Tapi yang banyak terjadi adalah bergelombang, bukan miring sebelah. Itu sih menurut saya loh Bu ya. Oke.
penambahan lagi dari Pak Budi, itu tepung kasava apa sama dengan tepung talas ya, Chef? Tepung talas beda, Pak. Tepung kasava ini dari singkong gitu, Pak. Diolah dari singkong pilihan, tepung singkong gitu, Pak. Moka gitu loh. Kalau Pak Budi perhatikan, coba beli kue lapis-lapis yang ada di jalan, pinggir-pinggir jalan yang di toko-toko itu, kemasannya bacaan, dia pasti menggunakan kebanyakan akan ada tepung singkongnya. Itu kenapa saya juga menggunakan tepung ini. Ya, mereknya macam-macam, Pak. Ini saya tunjukkan mereknya nggak masalah karena jarang pakai lah. Ladang 5. Iya, ladang 5 nggak apa-apa, ini produk Banyuwangi kok ini. Bukan endorse ya? Bukan endorse saya ya. Cuma memang kalau nggak online susah dapatnya. Ini saya dapatnya dari Tokped ya, Tokped itu baru dapat. Ada lagi, Chef, pertanyaan dari Pak Budi juga. Kalau hasilnya itu tidak ringan tapi berat, itu disebabkan oleh apa ya, Chef? Kalau hasilnya tidak ringan tapi berat, oh ya, maksudnya Budi mungkin gini ya, seperti yang bilang tadi. Kalau saya mixernya nggak terlalu ngembang, ini saya mixernya setengah ngembang, itu nanti kuenya nggak terlalu ringan. Kuenya adalah, tapi berat juga enggak, ya di tengah-tengah. Tapi kalau Bapak kepingin ringan banget, ya sampai ngembang nggak apa-apa, sampai ngembang kayak Bapak biasa bikin bolu gitu, nggak apa-apa, itu nanti kuenya ringan banget. Tapi kalau berat, kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, kalau nggak kurang ngembang, maksudnya mixernya kesebentaran, atau yaitu tadi benda padatnya, bahan padatnya terlalu banyak. Bahan padat itu tepung, terus coklat bubuk, terus coklat blok itu terlalu banyak, tidak seimbang. Itu biasanya terlalu padat. Nah, tapi Bapak coba resep kita aja, Pak. Ini sudah oke kok, saya rasa sudah cukup enak. Ya, kalau Bapak mau kepitingan, ngemiknya agak lama lagi aja. Gitu Pak ya, Pak Budi ya. Sambil nunggu ini sudah, tapi panjang di satu betul. Iya. Kurang 3 menit ya. Nanti kita angkat. Ada lagi? 3 menit lagi kita angkat kuenya. Sudah, Chef. Ya, itu ya. Oke, saya mau sedikit jelaskan lagi ya. Produk-produk dari karya Anugerah Jaya itu terdiri dari RNW ya, RNW, HNW, sama Alko ya. Semuanya sudah bersertifikasi halal. Semuanya sudah bersertifikasi sehat dari Badan POM ya. Sudah bersertifikasi aman dari Badan POM. Jadi aman dimakannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau bikin kue, pastikan bahan yang ibu pakai sudah ada 2 sertifikat tadi, halal dan aman. Ya, dengan begitu bapak menjual produk atau ibu menjual produk tidak membohongi customer ya. Jadi memang bahan yang kita gunakan ini aman ya dan halal. Pastikan selalu pakai produk-produk yang sudah mengantongi 2 sertifikat tadi ya. Kalau produk dari RNB atau produk dari karya Anugerah Jaya, semuanya sudah mengantongi izin Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia ya. Oke, saya angkat. Kita lihat dulu, kita sisihkan dulu ya. Nah ini coba disorot. Ini kalau saya pakai tepungnya bukan
maizena, saya pakai campuran terigu sama mokaf. Warna di sini nggak akan bisa bersih kayak gini. Warnanya kusem gitu loh. Nah, coba digambar ini pakai mokaf ini. Tapi di sini mokafnya saya ganti dengan maizena. Jadi warnanya supaya bisa bersih. Tapi untuk coklat, karena kan kalau coklat kan nggak ketara ya. Warna coklat, jadi saya pakai mokafnya. Kelemahannya sebenarnya tepung mokaf untuk kelemahannya hanya ada di warnanya itu. Adonan yang ada tepung mokafnya warnanya nggak bisa cerah, warnanya pasti kusem. Enggak. Loyang. Bentar ya. Oke. Panjangnya 28. Saya iris dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya Bu ya. Bagus Bu ya. Rata. Antara hitam sama putihnya dia rata ya. Coba kita iris lagi. Bapak Budi, kalau dipotong tolong dilihatkan seratnya ya. Ya ini makanya ini saya potong ini ya. Bentar ya. Saya ambil piring dulu Pak. Ya. Nah, bisa disulet ini seratnya. Ini seratnya Pak, halus Pak ya. Kelihatan ya. Oke, saya taruh ya. Saya potong-potong. Ini nggak harus begini penyajiannya. Kasih buttercream seperti di resep, kasih buttercream lalu kasih keju. Bisa ya. Cuma hari ini nggak usah ya, nggak usah lagi ya. Karena Bapak Budi dan Bapak yang lain ingin tahu seratnya. Jadi kalau tutup keju nanti nggak kelihatan. Langsung aja ya. Ya. Oke, seratnya bagus Pak ya, seratnya halus Pak ya. Ya. Dan garis antara garis hitam sama garis putihnya itu nggak bergelombang ya. Oke. Jadi seperti itu. Halus Pak. Ya, nanti setelah itu kita poles. Setelah dingin kita poles buttercream, lalu kita parutin keju, dia cukup bagus ya. Oke. Ada pertanyaan Pak Budi? Sudah ada dari Pak Somakaryo. Pak Somakaryo ya. Yang coklat pakai tepung mokaf, yang putih pakai maizena ya Chef? Ya, tapi maizenanya nggak sebanyak waktu kita masukkan mokaf. Maizenanya di sini saya cuma pakai 5 gram, tujuannya untuk mengikat, untuk ini loh Pak, supaya nggak beremah gitu loh Pak. Itu aja tujuannya. Kalau pakai mokaf itu warnanya nggak bisa bersih gini Pak, warnanya itu kusem. Jadi yang pakai mokaf hanya di adonan coklat saja saya. Ya, ada lagi? Oke, dari Pak Budi, dari Triple 8 Store, cantik Chef sepertinya, seratnya bagus banget. Ya. Dari Pak Budi juga, ringan ya Chef? Ringan banget ya Tanda. Nah, luntur. Ringan. Oke. Bapak Ibu yang sudah menyaksikan demo ini silakan dicoba langsung di rumah, maksimal besok nyobanya.
jangan lusa, jangan nanti lupa apa yang direncanakan nanti lupa. Maksimal nanti besok atau nanti malam sudah dicoba. Saya garansi pasti berhasil ya. Nggak ribet kok, pasti berhasil ya. Silakan dicoba ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, demonya saya tutup hari ini. Mungkin hari Kamis apa Pak Selamat materinya? Hari Kamis materinya masih ada materi dari Sabda Davi, tapi masih lupa tadi apa. Ya, saksikan lagi di hari Kamis 2 hari lagi untuk materi selanjutnya ya. Semoga Bapak Ibu selalu setia dengan produk-produk dari Raja Wali, Hanwe maupun Alto, dan selalu setia untuk menonton demo-demo kami. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.